Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Pensa Kultum. Kali ini bersama saya, Bu Farida, saya akan menyampaikan kultum yang berjudul Keutamaan Membaca Al-Quran di Bulan Ramadan. Mari disimak dengan baik ya. Anak-anakku, siswa kelas 1 sampai dengan kelas 6 UPT SD Negeri Penataran 1 yang dirahmati Allah. Pertama-tama, marilah kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah karena telah mempertemukan kita dengan bulan yang mulia, bulan yang penuh berkah, ampunan dan rahmat, yaitu bulan suci Ramadan. Semoga kita bisa meningkatkan amal saleh dan kebaikan. Amin. Kedua kalinya, sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan semoga kita mendapatkan syafaat beliau besok di hari akhir. Amin. Anak-anakku, bulan Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa. Karena di bulan inilah Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk bagi umat manusia. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadhanal ladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnas. Artinya, Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi umat manusia. Ramadan adalah bulan ketika pahala dilipat gandakan dan pintu kebaikan dibuka seluas-luasnya. Oleh karena itu, membaca Al-Quran di bulan Ramadan memiliki keutamaan yang jauh lebih besar daripada di bulan-bulan lainnya. Anak-anakku, Al-Quran bukan sekedar bacaan, tetapi sebagai obat hati dan cahaya bagi kehidupan. Setiap huruf yang kita baca dari Al-Quran akan bernilai pahala di sisi Allah. Bukan satu ayat, bukan satu kata, tetapi setiap huruf dari Al-Quran yang kita baca akan dicatat sebagai kebaikan. Apalagi di bulan Ramadan, pahalanya akan dilipat gandakan. Bahkan bagi orang-orang yang belum lancar atau terbata-bata dalam membaca Al-Quran juga mendapatkan pahala yang besar karena terdapat kesungguhan dan kesabaran di dalamnya. Yang sering membuat kita ragu adalah perasaan, saya belum lancar, saya masih terbata-bata. Padahal dalam ajaran Islam, bagi orang-orang yang membaca Al-Quran dengan susah payah akan mendapatkan dua kebaikan atau mendapatkan dua pahala. Yaitu pahala yang pertama adalah pahala karena dia telah membaca Al-Quran dan pahala yang kedua adalah pahala karena dia telah bersabar. Oleh karena itu, kita tidak boleh minder atau malu untuk membuka, mempelajari, dan membaca Al-Quran. Rasulullah SAW di bulan Ramadan lebih sering berinteraksi dengan Al-Quran. Diriwayatkan bahwa setiap bulan Ramadan, Nabi Muhammad SAW sering membaca dan mengkaji Al-Quran, bahkan sampai malaikat Jibril datang untuk menyimak bacaan beliau. Ini menjadi teladan bagi kita bahwa puasa tidak hanya menahan lapar dan haus saja, tetapi juga menghidupkan hati dengan Al-Quran. Membaca Al-Quran di bulan Ramadan juga menjadi sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Semakin sering kita berinteraksi dengan Al-Quran, maka semakin kuat pula keimanan dan ketakwaan kita. Anak-anakku, Al-Quran juga akan menjadi penolong di hari kiamat. Ia tidak akan meninggalkan orang-orang yang akrab dengannya. Siapa yang menjadikan Al-Quran teman di dunia, insya Allah dia akan mendapatkan pertolongan di hari kiamat. Yang terpenting bukan seberapa banyak kita membaca, tetapi seberapa istiqomah kita melakukannya. Sedikit tapi rutin akan lebih dicintai Allah daripada banyak tapi hanya sesekali.
Mari kita jadikan Ramadan ini sebagai momentum untuk memperbaiki hubungan kita dengan Al-Quran. Jangan menunggu sempurna, jangan menunggu waktu luang, tapi mulailah dari sekarang. Tidak harus banyak, tetapi harus istiqomah. Walaupun hanya beberapa ayat setiap hari, namun dilakukan dengan penuh keikhlasan dan penghayatan. Semoga dengan membiasakan diri dengan membaca Al-Quran di bulan Ramadan menjadikan kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang dicintai Allah. Akhir kata, semoga kultum yang singkat ini dapat menambah semangat kita untuk lebih dekat dengan Al-Quran, khususnya di bulan Ramadan yang mulia ini. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.